Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, perlu saya tegaskan kepada kita sekalian bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab ini kepada umat ini adalah tidak lebih dan tidak kurang ingin mengembalikan umat ini kepada posisi yang terhormat. Allah yang menciptakan kita, otomatis Allah mengetahui bagaimana sesungguhnya seluk-beluk yang berkaitan dengan produk ciptaannya. Jadi kita dengan Al-Quran itu adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepas pisahkan. Kita tanpa Al-Quran seperti mobil tanpa sopir, seperti komputer yang punya alat hardware tapi softwarenya tidak ada. Jadi sebaliknya Al-Quran itu adalah pelengkap hidup kita. Jadi sumber inspirasi sekaligus sumber kebahagiaan kita, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala dari awalnya, dari sononya sudah memang menyiapkan ini sebagai perangkat untuk bisa membimbing dan mengarahkan hidup kita kepada kesuksesan yang jauh lebih besar. Maka disebutkan di dalam kitab suci bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi bukan hanya bagi manusia semata, tapi Al-Quran juga turun sebagai pembawa rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, bagi hewan, bagi semua makhluk Tuhan yang ada di atas dunia ini, baik yang di langit maupun di bumi. Tinggal bagaimana caranya Al-Quran itu kita pahami dia, kita baca, kemudian kita hayati makna dan kandungan isinya, kemudian kita ekspresikan isinya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang jauh lebih penting, karena banyak orang yang mempelajari Al-Quran tapi dari start awalnya itu sudah salah pada tingkat itikad dan niat. Maka sebaiknya bagi setiap orang yang mempelajari kitab suci yang mulia ini, yang pertama sekali dilakukan adalah meluruskan niat semata-mata mempelajari kitab ini untuk mencari ridha Allah dan mencari hidayah, petunjuk untuk kelengkapan hidupnya di dunia ini. Seperti doa hatam Al-Quran yang sering kali kita baca, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki semua itu, kita minta kepadanya dalam setiap kesempatan kita membaca Quran itu, agar kiranya dia menjadikan kitab suci Al-Quran itu sebagai imam bagi kita. Waja'alhu lana nuran, agar dia menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya bagi kita. Betapa pentingnya cahaya. Kalau tanpa cahaya, kehidupan di dunia ini akan musnah. Dalam bentuk zahir kita sangat membutuhkan cahaya matahari misalnya. Kalau tanpa cahaya matahari, kehidupan di dunia ini akan musnah dengan sendirinya. Karena di dalam cahaya itu ada terkandung energi, ada terkandung sumber-sumber tenaga dan kekuatan untuk bisa menopang dan mengawal proses kehidupan ini untuk tetap dia berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kita juga minta kepada Allah, waj'alhu lana hudan, jadikan Al-Quran ini juga sebagai petunjuk bagi kami, bagi kita. Kemudian waj'alhu lana rahmatan, jadikan juga Quran ini sebagai rahmat. Sekiranya ini doa bukan hanya sekedar dipanjatkan, tetapi betul-betul kita kemukakan ini dengan perasaan yang penuh penghayatan dari dalam hati kita ketika kita membaca kitabnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka kunci-kunci kegaiban dan rahasia, sehingga ilmunya itu dapat kita serap, Quran itu dapat kita maknai dan pahami untuk selanjutnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.